Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di pagi hari ini sebelum kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita mau meneduhkan hati untuk berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan beri karena kasih setiamu kami rasakan memberikan kekuatan dan menopang kehidupan kami. Tolong kami jaga pelihara iman kami untuk memulai hari ini di dalam pertolongan yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang mengasihi kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu muncul sebuah meme di sosial media saya mengenai alasan tidak membawa motor ke bengkel resmi. Alasannya sederhana, niatnya ganti oli malah nambah ganti kampas rem, malah ditawarin cek mesin hingga ditawarkan ganti motor sekalian. Hingga akhirnya banyak yang memilih menggunakan bengkel yang lain asal kualitasnya sama seperti ori. Ada yang Bapak Ibu seperti itu, rasanya kita pernah mengalami, rasanya kita tahu, rasanya juga mungkin kita takut. Inilah yang digambarkan lewat meme yang saya lihat. Tapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apalagi temanya memulihkan yang terluka. Apa yang kita harapkan? Gak jarang ya niatnya curhat, mau dimengerti, malah jadi persembahan kehidupan. Tuntutan demi tuntutan lagi dari Tuhan untuk kita. Betul? Mari pagi hari ini tanyakan kepada seorang bernama Nahum. Ia akan jawab dalam Nahum 1 ayatnya yang ke-7. Nahum 1 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Apa yang Nahum maksud? Sebagaimana kita baca, Nahum ini secara lengkap dia membuka kitabnya dengan seruan pertobatan karena Allah itu telah menjadi murka akan kebebalan umat Tuhan. Kemurkaan itu memang menakutkan, membinasakan, mengerikan, tetapi di saat yang bersamaan kemurkaan itu menyatakan kasih sayang, menyatakan kerinduan agar umat memiliki kekudusan seperti dirinya. Oleh karena itu Nahum tutup dengan sebuah seruan ajakan. Tuhan itu baik. Di tengah kemurkaannya ia tidak hanya membinasakan, tapi ia mengasihi bagi mereka yang mengakui kelemahan, mengakui keberdosaan, bahkan mau rugi kehilangan segalanya untuk Tuhan. Maka ia tutup ayat yang ke-7 itu berkata apa? Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Singkatnya Nahum katakan jangan malu, jangan takut, jangan gentar. Akui keberdosaan, akui kelemahan, datang. Berlindung dalam kasih Allah yang tidak meneror, di dalam kasih Allah yang tidak mengingat-ingat, dalam kasih Allah yang menakutkan. Tapi mari berlindung dalam kasih Allah yang membangkitkan, memberikan kesempatan, bahkan memberikan kekudusan di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Oh, pemulihan ternyata butuh pengakuan bahwa kita lemah dan berlindung di dalam pengenalan Allah yang nyata di dalam kita. Jika demikian, apa yang membuat kita ragu untuk berlindung kepada Tuhan? Apa yang membuat kita gentar kalau Allah yang kita kenal bukanlah Allah yang hanya murka, dan murka? Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang mencari, Allah yang mengusahakan, bahkan menyelesaikan murka itu dengan mati di kayu salib. Alasan apa lagi yang membuat kita tidak berani untuk mengaku lemah dan berlindung kepada dirinya? Mari lewat doa renungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk sekali lagi kebenaran firman Tuhan yang menyatakan keadilan bahwa kebersalahan harus dinyatakan. Tapi ajar Tuhan, hari ini kalau Tuhan telah menyatakan, ajar kami mau hadir, mengakui kami lemah, kami terbatas, kami berdosa.
tapi kami mau berlindung kepada Allah yang mengasihi hidup kami. Karena di dalamnya lah kami mendapatkan kekuatan, mendapatkan pengharapan, mendapatkan damai sejahtera, bahwa Engkau Allah yang mengenal, Allah yang mengasihi dan bersama di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang menyatakan Tuhan di dalam hidup kami. Pulihkan Tuhan, pulihkan, nyatakan, dan kuatkan kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini di dalam pemulihan yang dimulai dari pengakuan dan perlindungan dari Tuhan. Soli Deo Gloria.